Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Barokah Tani. Nah, sahabat ini pada video kali ini saya akan membahas yaitu pH tanah, yang dimana pH tanah itu berhubungan dengan salah satu aspek dari kesuburan tanah yaitu pH tanah. Dan kemarin juga saya sudah menjelaskan yaitu tekstur tanah sama. Tekstur tanah itu salah satu aspek dari kesuburan tanah juga atau dari segi perkembangan pertumbuhan tanamannya baik atau tidak. Nah, tekstur tanah dan pH tanah itu berhubungan juga. Nah, untuk tekstur tanah, pH tanah ini berkaitan dengan sifat tanah. Yang dimana sifat tanah terbagi ke dalam 3 bagian, sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Untuk sifat fisik itu ada tekstur tanah, dan untuk sifat kimia itu ada KTK, kapasitas tukar kation, dan ada juga pH tanah dan lain-lain. Dan untuk sifat biologi itu ada mikroba dan mikrofauna. Nah, yang kita bahas sekarang itu pH tanah. Nah, untuk pH tanah, yaitu pengertiannya tingkat derajat keasaman atau alkalinitas dari suatu tanah pertanian. Yang dimana kalau kita hitung menggunakan angka, yaitu dari angka 0 sampai dengan angka 14. Nah, untuk angka 7 itu netral, di atas 7 itu basa, di bawah 7 itu asam. Nah, untuk pH tanah itu sangat berkaitan dari ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Itu sangat berpengaruh dari pH tanah tersebut. Apakah ada dari suatu unsur hara tersedia atau tidaknya itu akan berpengaruh sekali lagi pada pH tanah. Dan berikutnya dari segi mikroba. Mikroba yang ada di dalam tanah sama juga akan berpengaruh dari pH tanah tersebut. Populasinya, ini populasi mikroba tersebut. Nah, nanti kita akan bahas juga. Sekarang ya kita fokus pembahasan dari ketersediaan unsur haranya. Nah, untuk ketersediaan unsur hara yang berhubungan dengan pH tanah, saya akan bagi ke dalam 4 kategori. Pertama kategori yaitu ideal, sangat baik. Yang kedua yaitu aman. Ya, pengertian aman di sini ya istilahnya untuk tanaman ya aman-aman saja, tidak masalah. Yang ketiga yaitu kategorinya ya istilahnya kurang aman atau sedikit aman. Kurang aman atau sedikit aman atau sedikit bermasalah lah, sedikit bermasalah. Nah, berikutnya yang keempat yaitu sangat bermasalah. Yang keempat sangat bermasalah. Nah, pertama saya akan bahas lebih dahulu yang keempat yaitu yang sangat bermasalah. Nah, untuk pH yang sangat bermasalah itu ada di angka 5,5 sampai dengan 4,5 atau 5,5 ke bawah lah, 5,5 ke bawah. Nah, itu artinya pH tersebut itu sangat bermasalah. Masalahnya apa? Pertama, unsur hara mikro. Nah, untuk unsur hara mikro itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil, yang sedikit. Nah, sedangkan pada pH 5,5 ke bawah, unsur hara mikro itu mudah larut di dalam air dan ketersediaannya tinggi, sangat tersedia. Sehingga jika sangat tersedia ditambah mudah larut di dalam air, maka unsur hara mikro tersebut akan diserap oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, seharusnya diserapnya kecil, tapi ini diserapnya besar. Otomatis tanaman akan keracunan unsur hara mikro, terutama aluminium dan mangan. Karena banyak kejadian dari sahabat dari semua yang keracunan unsur hara aluminium dan mangan tersebut. Nah, itu masalah pada unsur hara mikro yang harusnya sedikit kecil diserap oleh tanaman, tapi pada pH 5,5 ke bawah itu diserapnya banyak sehingga menyebabkan toksisitas tanaman keracunan. Itu unsur hara mikro. Berikutnya unsur hara makro. Nah, tanaman akan kekurangan unsur hara makro karena unsur hara makro itu dibatasi pada pH 5,5 ke bawah. Unsur hara makro dibatasi oleh pH tanah tersebut sehingga ketersediaannya itu kecil, diserap oleh perakaran tanaman itu kecil, bahkan ada yang tidak bisa diserap juga. Nah, harusnya unsur hara makro itu diserap tanaman dalam jumlah yang besar. Kebutuhan tanaman unsur hara makro, nitrogen, fosfat, kalium, sulfur itu besar harusnya diserap oleh tanaman. Tapi pada pH 5,5 itu dibatasi hanya sedikit yang diserap oleh tanaman sehingga tanaman akan kekurangan unsur hara makro tersebut dan pertumbuhan tanaman pastinya akan bermasalah. Nah, di sini sedikit saya akan bahas singkat saja untuk fosfat mungkin. Fosfat pasti akan bermasalah pada pH tersebut karena fosfat pada pH 5,5 ke bawah itu tidak larut air ditambah akan diikat oleh aluminium. Nah, sehingga bisa saja fosfat tidak bisa diserap oleh perakaran tanaman. Atau walaupun bisa mungkin hanya sedikit saja, hanya kecil saja diserap oleh perakaran tanaman. Nah, itu fosfat bermasalah. Berikutnya apa nitrogen. Nitrogen sama diserap tanaman dalam jumlah yang kecil juga, sama juga untuk nitrogen. Kalau nitrogen diserap oleh tanaman dalam jumlah yang kecil, ya otomatis tanaman bisa saja kerdil tanaman. Pertumbuhan vegetatif sudah bermasalah. Berikutnya fosfat nitrogen
Magnesium beserta dengan kalsium. Nah, salah satu tanda ciri unsur pH rendah, pH asam, itu pastinya ketersediaan atau keberadaan magnesium dan kalsium di dalam tanah tersebut pasti hanya sedikit, hanya kecil. Itu salah satu ciri tanda dari pH asam. Pasti magnesium, kalsium di dalamnya atau keberadaannya hanya sedikit. Itu yang pertama. Berikutnya, kalsium, magnesium, kalium akan tertekan oleh aluminium. Kalau tadi fosfat terikat, kalau ini tertekan, dari segi penyerapannya akan tertekan. Nah, sedari awal ketersediaan magnesium, kalsium di dalam tanah itu sedikit, ditambah ditekan oleh aluminium, ya semakin sedikit diserap oleh perakaran tanamannya. Artinya semakin bermasalah juga. Begitupun dengan sulfur, sama juga, hanya sedikit diserap oleh tanaman pada pH 5,5 ke bawah. Nah, itu penjelasan singkat saja dari unsur hara makro bermasalah intinya pada pH 5,5 ke bawah, dan unsur hara mikro pasti bermasalah juga, menyebabkan toksisitas. Untuk hara makro itu pasti kekurangan unsur hara makro karena diserap dalam jumlah yang kecil. Nah, itu pH yang sangat bermasalah. Berikutnya, kategori yang ketiga yaitu mungkin sedikit aman, atau mungkin bahasanya sedikit bermasalah saja ya, sedikit bermasalah. Nah, untuk pH yang sedikit bermasalah ini ada di angka 6,1 sampai dengan 5,6. Sekali lagi, 6,1 sampai dengan 5,6. Nah, kita ambil mungkin 6, di pH 6, mulai di pH 6 ke bawah itu sudah mulai ada tanda-tanda masalah. Sekali lagi, di pH 6 ke bawah itu sudah mulai ada tanda-tanda masalah. Ya, kita ambil pH 6 lah. pH 6 atau pH 6 ke bawah, masalahnya apa? Masalahnya yaitu ada pada unsur hara makro. Makro fosfat, magnesium, kalsium, dari segi penyerapan unsur haranya itu relatif sedang sampai dengan kecil. Terutama fosfat itu tetap diserap kecil oleh tanaman, fosfatnya. Itu masalahnya di situ. Sudah mulai ada gejala kekurangan unsur hara makro pada pH 6,1 atau 6 sampai dengan 5,6. Itu sudah mulai bermasalah. Dan unsur hara mikro tetap bermasalah juga karena diserap aluminium, mangan masih dalam jumlah yang relatif terbilang cukup tinggi juga. Untuk pH 5,5 sampai dengan 6,1. Nah, itu bermasalah. Dan untuk pH 5,6 sampai dengan 6,1. Nah, itu sahabat yang bisa perhatikan jika di lahannya memang pH-nya 6,1 atau 6,6 itu masih belum aman. Saya sarankan tingkatkan lagi. Nah, berikutnya pH aman. Yang kedua tadi yang saya kategorikan yaitu yang kedua pH aman. Nah, ini untuk pH aman, sahabat tani bisa menggunakan pH aman ini di lahannya. Karena pH aman ini dari keseluruhannya, dari segi penyerapan unsur hara makro maupun mikro relatif ya aman diserapnya. Unsur hara makro diserap dalam jumlah yang besar atau sedang, dan unsur hara mikro diserap dalam jumlah yang kecil. Yaitu pH 6,3, perlu sahabat ini catat, 6,3 sampai dengan 7,5. Nah, sekali lagi, 6,3 sampai dengan 7,5 itu dari segi pH-nya relatif aman. Relatif aman, penyerapan nutrisi atau ketersediaan unsur haranya aman, bisa diserap oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Untuk unsur hara makronya kebanyakannya diserap dalam jumlah yang besar, dan ada sebagian yang sedang diserap oleh tanamannya, dan unsur hara mikro diserap dalam jumlah yang kecil. Artinya itu aman, dan pertumbuhan tanaman akan normal maksimal juga pada pH tersebut. Nah, saya mengkategorikan aman pada pH 6,3 sampai dengan 7,5 agar sahabat tani bisa leluasa dari segi pengaturan pH atau pemilihan pH tanah. Karena kalau kita mengecek di suatu lahan pertanian, biasanya di satu lahan pertanian tersebut, kalau kita cek tengahnya itu misalkan 7, dan kalau kita cek sebelah ujung kanan itu robah lagi bisa di angka 6,5. Terus kita cek lagi di lahan sebelah kiri itu robah lagi. Nah, biasanya seperti itu kalau di lahan pertanian. Jadi tidak sama. Di lahan pertanian misalkan kita cek 6,5, keseluruhannya 6,5, tidak seperti itu. Ada bedanya, pasti ada bedanya. Kemarin saya cek di lahan saya,
kebetulan saya beli yang baru juga, karena yang lama itu sudah error, sudah rusak. Saya coba beli yang baru dari pH meternya. Saya cek di lahan saya. Yang pertama saya cek itu 6,2 di tempat saya di lahan saya tadi. Berikutnya saya cek di pindah tempat lagi, itu robah lagi sama lagi 6,5. Nah, berikutnya saya cek di tanaman cabai yang kemarin saya tanam, CMK Tangguh M1. Itu saya cek ada di sebelah ujung, sebelah kiri kalau salah 6,2. Begitu saya pindah ke tengah-tengah ada 6,8 pH-nya. 6,8. Itu robah-robah pH-nya tidak sama. Oleh karena itulah saya mengkategorikan yang kedua ini kategori aman, aman. Agar sahabat tani tidak bingung nanti di lahannya untuk menyesuaikan pH-nya. Intinya mau berubah-ubah tidak masalah di tempat lahan sahabat di satu lahan, mau robah-robah tidak masalah asalkan pH-nya itu ada di angka 6,3 sampai dengan 7,5. Bisa 6,2, bisa 6,5, bisa 6,8, bisa angka 7, tidak masalah, tidak masalah. Ini supaya sahabat tidak bingung saja di lahannya, karena sekali lagi di satu lahan kalau kita cek itu beda-beda pH-nya, tidak sama. Kecuali kalau misalkan kita 5 kali mengecek di lahan kita cek yang keempat ini aman pH-nya, ada di atas 6,6 di antara 6,2 sampai dengan 7,5. Tapi yang satu setelah kita cek di satu baris itu ternyata pH-nya ada di bawah 6, di bawah 6. Nah, itu yang satu baris saja ya sahabatnya, ini benahi dengan pemberian pupuk dolomit, pupuk kapur pertanian. Atau misalkan di lahan sahabat tani ada yang 6,2. Nah, sahabat tani ingin mencari aman, sahabat tani tinggal kapur dolomit saja untuk yang pH 6, dia dalam satu baris. Nah, seperti itu aja. Ini supaya sahabat tani tidak bingung. Oleh karena itu saya kategorikan 6 pH yang aman, kategorinya yaitu 6,2 sampai dengan 7,5. Nah, yang terakhir yaitu pH yang saya kategorikan pH aman. Nah, untuk pH aman ini pH yang sangat ideal, sangat direkomendasikan. Nah, karena pada pH ini dari segi kebutuhan unsur hara makro tersebut diserap tanaman dalam jumlah yang baik, dalam jumlah yang banyak, unsur hara makro, dan unsur hara mikro di dalam jumlah yang relatif kecil. Memang kebutuhannya memang kecil untuk unsur hara mikro. Nah, yaitu ada pada pH 7,5 sampai dengan maksudnya 6,5 sampai dengan 7,3. Sekali lagi, pH yang sangat ideal 6,5 sampai dengan 7,3. Nah, pada pH tersebut ini sangat direkomendasikan, Untuk pH yang relatif yang biasanya asam di lahannya mungkin bisa 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 atau 7. Nah, itu yang biasanya relatif agak asam di lahannya, bisa di antara pH itu. Nah, ini yang saya rekomendasikan karena pada pH tersebut nutrisi makro diserap dalam jumlah yang besar. Ketersediaannya di dalam tanah tinggi juga, besar juga. Sehingga tanaman akan baik dari segi pertumbuhannya vegetatif maupun generatif. Dan begitu pun unsur hara mikronya, unsur hara mikro pada pH 6,5 sampai dengan 7,3 ya diserap tanamannya itu kecil, dibatasi. Pada pH tersebut penyerapan unsur hara mikro dibatasi kecil diserapnya oleh perakaran tanaman. Nah, itu memang cocok, memang pas cocok karena memang unsur hara mikro dibutuhkannya memang sedikit, memang kecil oleh tanaman. Jadi bilang pas, unsur hara makro diserapnya tinggi dan unsur hara mikro diserapnya kecil pada pH 6,5 sampai dengan 7,3. Jadi pas cocok sehingga pertumbuhan tanaman akan ideal, akan baik sesuai apa yang akan kita harapkan. Jika kita mengaplikasikan pupuk pun itu akan aman. Kalau kita pH di tanah kita itu misalkan 5,5 ke bawah, pH-nya sangat asam, kita mengaplikasikan pupuk sebanyak apapun pupuk yang kita aplikasikan itu akan bermasalah, terutama unsur makro tetap akan bermasalah. Jika pH-nya 5,5 ke bawah, pasti tetap akan bermasalah sebanyak apapun kita mengaplikasikan pupuk dikocor dengan unsur hara makro, tetap akan bermasalah. Nah, itu keempat kategori tersebut saya sudah menjelaskannya kepada sahabat dari semua. pH yang sangat ideal, pH yang istilahnya ya aman saja untuk tanaman tumbuhannya, pH yang sedikit bermasalah, dan pH yang sangat bermasalah. Gitu. Untuk dari segi ketersediaan unsur hara di dalam tanah berhubungan dengan pH tanah. Berikutnya yang terakhir, mikroba. Nah, pH tanah akan berhubungan juga dengan perkembangan populasi mikroba yang ada di dalam tanah. Karena suatu mikroba jika pH-nya 5,5 ke bawah atau
5 lah, 5 ke bawahan, perkembangan mikroba positif itu akan bermasalah, akan terhambat. Bisa saja mikroba tersebut itu dorman atau tertidur, tidak bekerja. Sedangkan untuk mikroba positif itu bekerja dari segi mengurai bahan organik di dalam tanah yang nantinya akan dijadikan nutrisi lalu diserap oleh tanaman. Jika mikroba tersebut pada pH 5 ke bawah itu dorman, tidak bekerja, tidak bertugas, tidak merombak bahan kimia di dalam tanah, ya artinya ketersediaan unsur hara di dalam tanah ya akan berkurang atau tidak ada. Karena mikrobanya itu bermasalah, mikrobanya dorman, tidak berkembang. Nah, tapi jika mikrobanya itu ada di angka semisalkan 55 sampai dengan 68 atau 7 lah, sampai dengan netral, itu maka perkembangan mikroba terbilang baik. Apalagi di angka ya 6,3 sampai dengan 6,8 atau angka 7, 6,3 sampai dengan angka 7-an lah. Nah, di sana perkembangan mikroba, populasi mikroba bisa semakin baik, semakin cepat dari segi perkembangan mikrobanya. Jika perkembangan mikrobanya berjalan baik, lancar di dalam tanah, maka perombakan akan semakin baik juga. Perombakan penguraian bahan organik akan semakin cepat, akan semakin baik, sehingga ketersediaan nutrisi di dalam tanah akan semakin baik, akan semakin banyak juga. Nah, itu yang berkaitan dengan mikroba di dalam tanah. pH itu pasti berpengaruh juga ya. Pada intinya pH tetap 5,5 ke bawah lah, itu yang bermasalah bagi ketersediaan unsur hara dan mikroba di dalam tanah. Itu yang paling sangat bermasalah. Yang paling ideal tetap 6,5 sampai dengan 7,3 untuk dari segi ketersediaan unsur hara. Untuk tadi mikroba bisa mungkin 6,3 sampai dengan 7 lah, atau 6,3 sampai 7 atau 6,8 dia seperti itu untuk mikroba, perkembangan positif, perkembangan baik dari mikroba di dalam tanah. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.